Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai analisis kepemimpinan Jenderal Sudirman. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Olivia Nursyafifah dengan NIM 2081113345152 dari kelas Administrasi Perkantoran B Gunung Kidul. Teori kepemimpinan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman merupakan salah satu pemimpin perjuangan Indonesia dalam mengupayakan kemerdekaannya. Beberapa teori kepemimpinan dari Jenderal Sudirman sendiri seperti pertama, Great Man and Trade Theory, kedua, Behavior Theory, dan ketiga, Management Theory. Great Man and Trade Theory ini sendiri seperti sosok pemimpin telah melekat dalam diri Jenderal Sudirman walaupun dengan raganya yang lemah dan sakit-sakitan, tetapi Sudirman mampu menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan layak dijadikan teladan bagi pemimpin masa sekarang. Beliau mempunyai sikap teguh dan mempunyai prinsip serta keyakinan yang selalu mengedepankan kepentingan masyarakat. Sudah dari lama, Sudirman mengadapkan diri kepada masyarakat, membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, mementingkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadinya. Sudirman ini juga mempunyai sifat pantang menyerah, bertanggung jawab, dan berjiwa nasionalis yang tinggi sehingga di tengah sakitnya pun beliau tetap bergerilya melawan dan mampu melumpuhkan musuh. Teori kepemimpinan yang kedua adalah behavior theory. Jenderal Sudirman tumbuh dan berkembang menjadi seorang siswa yang rajin yang juga aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah seperti kegiatan kepanduan. Saat di sekolah menengah, kemampuan beliau dalam memimpin dan bernegosiasi semakin ditonjolkan. Beliau sempat menjadi kepala sekolah, pemimpin kelompok pemuda Muhammadiyah. Kemudian Sudirman mulai bergabung dengan PETA pada tahun 1944. Dari didikan sedari kecil inilah yang menjadi Sudirman pemimpin yang layak untuk dijadikan teladan. Lalu teori kepemimpinan Jenderal Sudirman yang terakhir adalah manajemen teori. Gaya kepemimpinan yang diterapkan Jenderal Sudirman sendiri menarik dan kunci keberhasilan kepemimpinan Jenderal Sudirman sendiri adalah kemampuannya untuk memberikan contoh keteladanan. Sudirman yang lemah dan sakit-sakitan mampu memberikan semangat, motivasi, dan kesadaran akan arti pentingnya kemerdekaan bagi pasukannya. Dengan bersedia bersusah payah, menderita bersama-sama dalam sebuah perjuangan. Di antara kebersamaan itulah pengaruh Jenderal Sudirman begitu besar. Analisis kepemimpinan selanjutnya adalah conflict of negotiation. Pemimpin juga perlu untuk terampil dalam bernegosiasi, apalagi pemimpin pahlawan yang mengupayakan kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, pemimpin haruslah pandai bernegosiasi agar kesepakatan yang menguntungkan dapat menemui titik temu. Selain itu, harus pandai mengontrol emosi apalagi saat bernegosiasi. Selanjutnya, mampu mengambil keputusan dengan cepat di saat sedang berada di kondisi krisis dan negosiasi rumit, yang mereka lakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan melalui dialog yang rumit dan membutuhkan kegigihan. Serta tidak jarang hasil dialog tersebut diwarnai dengan pengkhianatan. Jenderal Sudirman memiliki kepribadian yang tenang dalam memecahkan masalah untuk menemukan cara yang solutif, gigih, dan sangat teguh dalam memegang prinsip. Kepemimpinan Sudirman dalam menyelesaikan permasalahan tersebut membuahkan hasil yang sangat berarti, yakni terintegrasikannya seluruh kekuatan bersenjata menjadi organisasi TNI. Selain itu, kepemimpinan Sudirman dalam mengatur strategi perang melawan tentara sekutu Belanda juga membuat pasukan musuh terdesak dan mengalami kekalahan. Ketika sudah dikepung musuh pun, beliau tetap tenang menyusun strategi. Selain agar para prajuritnya tetap tenang, beliau menggunakan taktik ini agar tidak diketahui musuh. Perlunya memiliki sikap tenang dalam pengambilan keputusan yang tepat namun tepat sangatlah dibutuhkan dan penting bagi seorang pemimpin. Negosiasi merupakan cara untuk menyelesaikan konflik atau ketidaksepakatan yang dilakukan dengan sukarela. Dalam membangun kesukarelaan pada lawan bicara, ikatan emosional menjadi faktor penting yang akan mempengaruhinya. Seseorang pemimpin akan lebih mudah membangun ikatan emosional dengan memahami lebih dulu motif dari lawan bicaranya. Analisis kepemimpinan berikutnya adalah power of politics. Menurut Sulistiani, kekuasaan merupakan bagian yang melekat dalam kepemimpinan.
Jika kepemimpinan adalah aktivitasnya, maka kekuasaan sebagai sumber inspirasinya. Artinya, kekuasaan merupakan penggerak dari adanya aktivitas dalam suatu kelompok ataupun organisasi tersebut. Namun, kekuasaan ini bukanlah penentu sebuah oleh-mimin sukses. Kekuasaan ini hanya sebagai model yang akan memberikan ruang bagi seorang pemimpin yang akan memberikan langkah pasti yang menjadi syarat agar pemimpin tersebut dapat eksis dan menjadi lebih diakui. Untuk dapat mempengaruhi bawahannya ataupun pengikutnya, seorang pemimpin harus memiliki kekuatan potensi ataupun kemampuan dalam membuat keputusan agar dapat mengontrol sumber daya yang ada. Kepemimpinan yang efektif akan berhasil atau terrealisasikan pada saat seseorang pemimpin dengan kekuasaannya mampu menggugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Ketika kekuasaan ternyata bisa timbul tidak hanya dari satu sumber, kepemimpinan yang efektif bisa dianalogikan sebagai movement untuk memanfaatkan genesis atau asal-usul dari kekuasaan dan menerapkannya pada tempat yang tepat. Seperti Jenderal Sudirman merefleksikan kepemimpinan yang efektif, bertanggung jawab, dan terbalutnya hubungan sinergis antara pemimpin dengan yang dipimpin. Sebagai seorang Jenderal Besar Republik Indonesia, Sudirman mempunyai kekuasaan yang sah dimiliki seorang pemimpin sebagai hasil dari posisinya dalam suatu organisasi atau lembaga. Kekuasaan yang memberi otoritas atau wewenang kepada seorang pemimpin untuk memberi perintah yang harus didengar dan dipatuhi oleh anak buahnya. Analisis kepemimpinan Jenderal Sudirman yang selanjutnya adalah leadership, mind, and heart. Sudirman dalam menjalankan kepemimpinannya selalu memperhatikan pikiran dan hati atau perasaan. Kecenderungan penggunaan pikiran oleh pemimpin ini bertujuan untuk kegiatan seperti tujuan dan strategi yang akan dicapai, jadwal, struktur keuangan, masalah operasional, dan sebagainya. Akan tetapi, mereka juga perlu menggunakan hati atau perasaan mereka untuk hal-hal yang menyangkut saling pengertian, dukungan, dan mengembangkan orang lain. Menurut Stephen Covey, menjelaskan hal tersebut sebagai sesuatu yang kita lakukan, pengorbanan yang dilakukan kepada orang lain. Selanjutnya, mengapa pengikut merespon terhadap cinta? Karena kebanyakan orang berharap untuk mendapatkan sesuatu yang lebih daripada gaji mereka. Pemimpin yang memimpin menggunakan cinta mempunyai pengaruh yang lebih kuat karena mereka memenuhi 5 kebutuhan karyawan yang tersirat. Ketika pemimpin berhasil memenuhi kebutuhan emosional ini, karyawan akan merespon dengan mencintai pekerjaan mereka dan meningkatkan kinerja mereka. Karyawan ingin percaya bahwa pemimpin mereka peduli. Selain itu, saat menjadi seorang pemimpin, Jenderal Sudirman juga memperhatikan pola pikir seperti berpikir dan berjiwa besar. Pemikiran dan jiwa yang besar akan mempengaruhi perilaku dan cara berpikir prajuritnya. Berpikir positif, pikiran positif akan menghasilkan hasil yang positif juga. Lalu berpikir maju, memajukan orang lain terlebih dahulu, maka otomatis dia juga akan maju. Analisis kepemimpinan Jenderal Sudirman yang berikutnya adalah followership. Kepemimpinan dan kepengikutan adalah hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Tidak ada pemimpin tanpa pengikut dan sebaliknya tidak ada pengikut tanpa pemimpin. Pengaruh pengikut terhadap pemimpin dapat meningkatkan efektivitas pemimpin atau semakin memperlihatkan kelemahan pemimpin. Kepemimpinan dan kepengikutan adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Konsep kepemimpinan Jenderal Sudirman sendiri adalah kepemimpinan lapangan, yakni Jenderal Sudirman tidak hanya duduk di belakang meja, namun langsung membaur dan bekerja bersama di lapangan. Kepemimpinannya yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman ini membuat kepemimpinannya mewujudkan nyata dari integratis 5 tipologi, yaitu sebagai bapak, pelatih, kawan, guru, dan komandan. Model kepemimpinan Jenderal Sudirman ini membuat bawahan merasa percaya, kagum, loyal, dan hormat sehingga para bawahan akan memberikan apa yang diharapkan kepada mereka, bahkan lebih. Dan tidak jarang bawahan Jenderal Sudirman rela mengorbankan dirinya sendiri demi melindungi beliau. Melalui gaya kepemimpinan seorang pemimpin ini diharapkan akan bisa mentransfer nilai seperti penekanan kelompok, dukungan dari orang atau bawahan, toleransi terhadap resiko yang ada, dan bawahan akan membentuk persepsi subjektif mengenai dasar-dasar nilai yang ada dalam suatu organisasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ingin disampaikan pemimpin melalui gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin tersebut.
Analisis kepemimpinan yang terakhir adalah decision making. Peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi sangatlah besar perannya, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas pemimpin. Sehingga jika seorang pemimpin tidak mampu membuat keputusan, seharusnya dia tidak dapat menjadi pemimpin. Di lain hal, pengambilan keputusan dalam tinjauan perilaku mencerminkan karakter bagi seorang pemimpin itu sendiri. Oleh sebab itu, untuk mengetahui baik tidaknya keputusan yang diambil bukan hanya dinilai dari konsekuensi yang ditimbulkannya, melainkan melalui berbagai pertimbangan dalam prosesnya. Kegiatan pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk dari kepemimpinan. Decision making ini sangatlah penting dalam kepemimpinan. Tanggung jawab nomor satu dan amat sangat penting bagi seorang leader atau pemimpin adalah make the decision, yaitu bukanlah sekadar event tapi merupakan sebuah proses yang harus diambil. Making the right decision, yaitu membuat keputusan yang tepat merupakan sebuah tahap di mana ia sudah harus mengambil keputusan yang tepat yang harus benar-benar sudah dipikirkan secara matang. Dan make a good decision, yaitu membuat keputusan yang baik. Leader haruslah bisa memegang kepercayaan dari bawahannya di mana ia haruslah selalu mengambil keputusan yang paling tepat atau baik dalam memutuskan sesuatu. Karena pemimpin harus memiliki pemikiran ke depannya apakah itu harus benar-benar dilakukan atau tidak. Jenderal Sudirman dalam menjalankan kepemimpinannya juga sangat mempertimbangkan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam melakukan peran gerilya, dia pun sangatlah sering mengambil keputusan di tengah desakan yang akhirnya berhasil dan mampu mengusir penjajah. Sekian dari presentasi analisis kepemimpinan saya mengenai Jenderal Sudirman. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.